Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang paling personal, paling dalam, tapi juga paling menentukan nasib kita selamanya. Yuk kita sama-sama melakukan perjalanan ke pusat kendali diri kita, ke tempat di mana takdir abadi kita sedang ditulis. Kita akan bicara soal hati yang selamat atau yang dalam Islam dikenal sebagai kolbun salim. Oke, untuk mulai, saya punya satu pertanyaan buat kita semua. Coba deh, renungan sebentar. Di mana sih medan perang yang paling besar, paling penting, dan paling menentukan dalam hidup Anda? Mungkin yang langsung kepikiran itu soal kerjaan, soal bisnis, atau mungkin tantangan-tantangan lain di luar sana ya kan? Tapi, ternyata jawaban sesungguhnya itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Medan perang itu ada di sini teman-teman, di dalam dada kita. Ya, di dalam hati kita. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi setiap detik, antara ikhlas dan pamer, antara cinta dunia dan rindu akhirat, antara bisikan kebaikan dan godaan setan. Semuanya terjadi di sini. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal kupas tuntas kenapa hati itu adalah medan perang yang tersembunyi, terus kita akan intip sebuah hari yang penuh kejutan, mendiagnosis penyakit-penyakit hati, dan yang paling penting, menemukan jalan pulang menuju Allah. Setelah itu, kita racik resep untuk membersihkannya, dan terakhir, kita lihat ganjaran terindah apa sih yang menanti pemilik hati yang selamat. Jadi, kenapa sih urusan hati ini begitu penting? Kenapa ini jadi fokus utama kita? Karena begini, pada hari penentuan nanti, saat kita semua berdiri di hadapan Allah, Dia tuh nggak akan melihat penampilan kita, jabatan kita, atau seberapa keren kita di mata manusia. Nggak. Fokus utamanya adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam dada kita. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amalan kalian. Hati kitalah tempat pandangan Allah. Yang bikin merinding dari ayat ini adalah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangin deh, seorang nabi, seorang Khalilullah, kekasih Allah, bapaknya para nabi, yang kedudukannya begitu mulia, beliau masih memohon dengan rasa takut yang luar biasa supaya nggak dihinakan di hari kiamat. Beliau tahu banget, di hari itu harta segunung, anak-anak yang dibanggakan, semuanya nggak ada artinya. Satu-satunya mata uang yang laku, satu-satunya tiket keselamatan adalah kolbun salim, hati yang selamat. Pertanyaannya, kalau Nabi Ibrahim aja sekhawatir itu sama kondisi hatinya, terus gimana dengan kita? Para ulama itu sering menyebut hari kiamat sebagai Yaumul Fadihah, artinya hari dibongkarnya segala rahasia. Kenapa? Karena di hari itu semua yang kita sembunyiin di dalam hati bakal ditayangin. Semua niat, semua motivasi di balik perbuatan kita bakal diputar ulang kayak film di hadapan seluruh makhluk. Dan disinilah kejutannya. Banyak banget amalan yang di dunia kelihatannya super hebat malah ditolak mentah-mentah sama Allah. Jadi kayak debu yang berterbangan, sia-sia. Sekarang, coba dengarkan baik-baik hadis ini karena ini benar-benar mengguncang. Nabi pernah cerita tentang 3 golongan manusia pertama yang bakal diadili dan dilempar ke neraka. Siapa mereka? Bukan Firaun, bukan pembunuh berantai, bukan. Mereka adalah seorang yang alim, yang ngajarin ilmu, seorang mujahid yang gugur di medan perang, dan seorang dermawan yang sedekahin hartanya sampai habis. Di mata kita, mereka ini pahlawan kan? Tapi di hadapan Allah, niat hati mereka dibongkar. Mereka melakukan semua itu ternyata bukan untuk Allah, tapi cuma untuk dapat pujian, biar dibilang orang alim, pemberani, dan pemurah. Nah ini dia poin kuncinya. Mereka dapat apa yang mereka cari di dunia. Orang-orang memuji mereka, mengagumi mereka, bahkan mungkin bikinin patung untuk mereka. Mereka sudah dapat bayarannya di dunia. Tapi di akhirat, semua itu nggak ada nilainya. Pujian dari seluruh penduduk bumi itu nggak ada harganya sama sekali kalau hati kita nggak lurus hanya untuk Allah. Ini pelajaran pahit tapi penting banget. Ngejar ridho manusia dan ridho Allah itu seringkali tujuannya beda arah. Oke, kita sekarang tahu betapa pentingnya punya hati yang sehat. Tapi pertanyaannya, gimana caranya hati bisa jadi sakit? Nah, kita harus kenal dulu strategi musuh bebuyutan kita, iblis. Dan yang harus kita sadari, iblis itu tahu pentingnya hati ini jauh lebih baik daripada kita. Dia tahu banget kalau hati kita lurus, semua rencananya bakal gagal total. Makanya seluruh strateginya itu fokus untuk menyerang benteng ini tanpa henti. Senjata andalannya? Was-wasah. Bisikan-bisikan jahat yang terus-menerus dia hembuskan ke dalam hati kita. Salah satu penyakit paling berbahaya yang disebarin iblis itu namanya al-wahan. Waktu sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan sangat tajam.
cinta dunia dan benci kematian. Simpel kan? Jadi, ketika hati kita terlalu lengket sama gemerlapnya dunia, sama harta, jabatan, popularitas, secara otomatis hati kita akan lupa tujuan akhirnya. Hati yang seharusnya jadi landasan pacu menuju akhirat, malah jadi jangkar super barat yang nyangkut di lumpur dunia. Nabi Muhammad SAW ngasih kita analogi yang keren banget. Coba bayangin, hati kita itu awalnya kayak selembar kain putih yang super bersih. Nah, setiap kali kita berbuat satu dosa, seolah-olah ada setetes noda hitam jatuh ke kain itu. Tes. Kalau kita langsung istighfar dan taubat, nodanya dibersihin lagi. Tapi kalau kita cuek, dosa kecil ini, terus kita lakuin lagi dan lagi, noda-noda hitam itu bakal terus nambah, menyatu, sampai seluruh kain itu jadi hitam legam. Nah, saat itulah hati jadi berkarat, tertutup rapat, dan gak bisa lagi nerima cahaya petunjuk. Dan efek dari kondisi hati ini tuh bukan cuma terasa nanti di akhirat, tapi juga terasa banget di dunia, sekarang juga. Coba deh kita lihat penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Ketaatan itu membawa cahaya di hati, dan cahaya itu bakal kelihatan di wajah kita. Sebaliknya, maksiat itu membawa kegelapan. Ketaatan melapangkan rezeki, maksiat menyempitkannya. Ketaatan memberi kekuatan di badan, maksiat bikin badan jadi lemah. Dan yang luar biasa, ketaatan itu menumbuhkan cinta di hati orang lain kepada kita, sementara maksiat justru menumbuhkan kebencian. Ini bukan kebetulan, ini adalah sunnatullah, hukum alam dari Allah. Oke, setelah dengar semua diagnosis penyakit tadi, mungkin ada dari kita yang merasa putus asa. Waduh, jangan-jangan hatiku udah terlalu hitam, udah telat belum ya buat aku? Jawabannya, dengan penuh keyakinan, sama sekali tidak. Pintu tobat Allah itu jauh lebih luas dari seluruh dosa kita digabungin. Gak peduli seberapa jauh kita nyasar, jalan pulang itu selalu terbuka lebar. Allah itu lebih rindu kita kembali daripada kita merindukannya. Biar lebih yakin, coba kita resapi kisah yang luar biasa ini. Ada seorang pria yang sudah membunuh 99 orang. Hatinya hancur, dia pengen banget bertaubat. Dia tanya ke seorang ahli ibadah, tapi malah dijawab, "Wah, gak ada harapan buat kamu." Saking putus asanya, dia bunuh orang itu. Genap 100 nyawa. Tapi lihat keinginan buat tobat di hatinya itu nggak padam. Dia terus cari sampai ketemu seorang alim yang memberinya harapan dan menyuruhnya pindah ke negeri orang-orang soleh. Di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat azab sampai berdebat. Dan disinilah puncaknya. Karena melihat ketulusan hati orang ini, Allah memerintahkan bumi untuk bergerak. Tanah tujuannya didekatkan, tanah asalnya dijauhkan, dan dia diampuni. Subhanallah, Allah sampai mengubah hukum alam hanya demi sebuah hati yang tulus ingin kembali. Kisah tadi bener-bener ngasih kita harapan yang gak terbatas, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya secara praktis kita bisa mulai perjalanan membersihkan hati kita? Ini dia resepnya. Ada 4 langkah praktis yang bisa kita mulai amalkan hari ini juga. Pertama, berdoa. Kita harus sadar kita nggak bisa benerin hati kita sendirian. Jadi, minta langsung sama pemiliknya. Pakai doa yang paling sering Nabi panjatkan. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kedua, tinggalin racunnya, yaitu dosa. Kayak orang sakit yang pantang makanan, kita harus tutup semua pintu maksiat. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Ketiga, minum obatnya, yaitu ibadah. Jadikan sholat tepat waktu sebagai benteng utama kita. Sholat itu pengingat harian yang menjaga hati tetap terkoneksi. Dan keempat, ingat tujuan akhir. Ini tips praktis dari Ummu Darda, jenguk orang sakit biar kita sadar nikmat sehat. Ikut antar jenazah biar kita sadar dunia ini fana. Dan ziarah kubur biar kita ingat rumah kita yang sebenarnya. Terus apa hasilnya? Apa sih ganjaran buat orang yang berjuang menjaga dan membersihkan hatinya? Nah, kabar baiknya ganjarannya itu bukan cuma nanti di akhirat, ganjarannya itu dimulai dari sekarang, di dunia ini juga. Coba deh kita resapi kata-kata indah dari Ibnu Qayyim ini. Beliau bilang, di dunia ini ada surga. Maksudnya gimana? Surga dunia itu adalah ketenangan batin yang gak bisa dibeli, lezatnya sujud sampai kita lupa semua masalah, rasa damai waktu berzikir, dan manisnya hubungan dengan Allah. Itulah surga dunia. Dan kata beliau, siapa yang gak pernah masuk surga ini di dunia, dia gak akan bisa masuk surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Tapi, dari semua ganjaran yang ada satu puncak kenikmatan. Hadiah tertinggi yang akan diberikan buat penghuni surga. Bukan istananya, bukan sungainya. Tapi sebuah kenikmatan yang gak bisa dibayangkan. Kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ada penghalang. Kenikmatan ini, kata Nabi, bakal bikin kita lupa sama semua nikmat surga lainnya.
Dan ini adalah hadiah spesial untuk mereka yang datang menghadapnya dengan kolbun salim, hati yang selamat. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama bertanya pada diri kita dengan jujur. Saat ini, detik ini, hati kita ini lagi ngerasain surga dunia, ketenangan dan manisnya iman, atau malah neraka dunia, gelisah, hampa, dan jauh dari Allah. Apapun jawabannya, jangan pernah putus asa. Perjalanan untuk mengubahnya, untuk kembali pulang kepadanya, bisa dimulai dari sekarang. Detik ini juga.